Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Tetasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan di bagian halaman 48 ini tentang negara kebangsaan sebagai identitas nasional Indonesia. Dalam upaya untuk merealisasikan harkat dan martabatnya secara sempurna, maka manusia membentuk suatu wilayah persekutuan hidup di dalam suatu wilayah tertentu, serta memiliki suatu tujuan tertentu. Di dalam pengertian inilah, maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut sebagai bangsa, dan bangsa yang hidup di dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki tujuan tertentu, maka pengertian ini disebut sebagai negara. Sebagaimana dijelaskan menurut Yamin, bangsa Indonesia merintis terbentuknya suatu bangsa dalam tanggung politik internasional, yaitu suatu bangsa yang modern yang memiliki kemampuan, kebebasan, dan berlangsung melalui 3 fase, yaitu zaman kebangsaan Sriwijaya, negara kebangsaan, dan zaman Majapahit. Yang selanjutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah ini berdirinya negara di dunia memiliki suatu ciri khas, yaitu dengan mengangkat nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum membentuk suatu negara modern. Nilai-nilai tersebut adalah berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta religius yang beraneka ragam sebagai suatu unsur-unsur negara. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, kelompok, adat istiadat, dan kebudayaan, serta yang lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan rangkum sebagai Undang-Undang 1945 alinea keempat. Hakikat serta pengertian sifat-sifat negara Indonesia adalah sebagai berikut. Dasar nilai-nilai filosofi dalam hubungannya dengan bentuk negara sebagaimana terkandung dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai suatu kajian hermeneutis, pandangan tentang paham bentuk negara yang dikemukakan tatkala bangsa Indonesia dan membutuhkan negara Indonesia yang mendirikan sidang BPUPPKI. Pendapat Supomo tersebut nampak senada dengan pandangan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin yang menekankan pentingnya integrasi baik individu maupun masyarakat. Esensi negara kesatuan adalah terletak pada pandangan ontologis tentang hakikat manusia sebagai subjek pendukung negara. Menurut paham negara kesatuan, negara bukan terbentuk secara organis dari individu maupun individualis, sebagaimana diajarkan oleh Hobbes, Locke, dan pemikir individualis yang lainnya. Negara kesatuan bukan dimaksudkan merupakan suatu kesatuan bagian, melainkan kesatuan dalam arti keseluruhan unsur-unsur negara yang bersifat fundamental. Selanjutnya, identitas nasional. Yang selanjutnya ada identitas nasional sebagai terkandung dalam undang-undang. Negara sebagaimana dipahami pengertian negara, salah satu unsurnya adalah wilayah sebagai ruang unsur untuk hidup dan kehidupan rakyat sebagai unsur subjek negara, sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditentukan Undang-Undang
1945. Nusantara terdiri atas dua kata, yaitu nusa yang berarti pulau atau kepulauan, dan antara yang berarti kedudukan yang diapit oleh dua benua Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengertian wawasan Nusantara adalah sudut pandang sikap bangsa Indonesia mengenai diri dari lingkungannya yang serba beragam dan merupakan suatu wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai suatu tujuan bersama, yaitu kesejahteraan keseluruh rakyat Indonesia secara rinci dapat dipahami. Dan selanjutnya di sini ada pasal 32 Undang-Undang 1945 ayat 1 disebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah nada peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya, jadi berdasarkan pasal 32, negara ikut memajukan kebudayaan nasional dalam arti memelihara, mengembangkan di tengah-tengah peradaban dunia. Dalam hubungannya dengan nilai-nilai agama, kebudayaan yang berupa nilai-nilai ini berasal dari nilai-nilai keagamaan, karena agama merupakan pandangan hidup manusia dan pedoman hidup manusia.